Anak dari penyanyi dangdut Lilis Karlina yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat. Seorang pemuda diringkus petugas lapas kelas 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat karena mencoba menyelundupkan narkotika yang dimasukkan ke dalam anus. Salah satu remaja ini kedapatan menyembunyikan satu paket narkoba jenis sabu di dalam mulutnya. Kedua remaja ini mengaku baru membeli barang haram tersebut di Kampung Bahari, Tanjung Priok. Hampir setiap hari, kita selalu disuguhi berita tentang penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba di berbagai media informasi. Apa sebenarnya narkoba itu? Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba atau yang disebut sebagai narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang efek sampingnya menimbulkan penurunan kesadaran, kebutaan, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman yang memiliki kandungan yang menyebabkan kecanduan. Berikutnya pengertian psikotropika dan zat adiktif. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan selain narkotika psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian, baik bagi dirinya atau lingkungannya. Kemudian, adapun dasar hukum yang berhubungan dengan narkotika. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dan undang-undang yang terbaru yakni ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang harus kita perangi bukan narkoba, melainkan penyalahgunaannya. Berbeda dengan obat atau zat lainnya. Narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia. 3 sifat itu adalah habitual, adiktif, dan toleran. Contoh dari narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1 terdiri dari opium mentah, tanaman koka, dan sejenisnya. Kedua, narkotika golongan 2 ada egonina, morfina, dan selanjutnya narkotika golongan 3 terdiri dari etimorfina, kodeina, dan sejenisnya. Golongan psikotropika di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Golongan pertama itu terdiri dari LSD, katinona, itu sama dengan golongan 1 narkotika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Golongan 2 ada ekstasi, sabu, sama dengan golongan 1 narkotika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Golongan 3 amobarbital, pentobarbital. Golongan 4 terdiri dari alprazolam, diazepam, fenobarbital. Opium atau heroin morfin biasanya adalah obat penghilang rasa nyeri dan terdapat di obat anti batuk dan diare. Untuk gejalanya sendiri adalah perasaan tenang, acuh, malas, mengantuk, mual, cadel, pupil melebar jika overdosis, gangguan perhatian atau daya ingat. Selanjutnya membahas tentang faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor pendorong. Dilihat dari sisi pengendalian diri yang lemah. Keluarga, gangguan perilaku, pemberontak, tidak berprestasi di sekolah. Tidak diterima di kelompok, berteman dengan pemakai. Yang kedua, faktor individu. Dilihat dari sisi periode remaja. Atau ingin tahu, coba-coba, ingin diakui oleh teman. Yang ketiga, faktor lingkungan. Keluarga dan pergaulan. Dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kesehatan, tertular HIV, hepatitis, overdosis,
dan kematian. Yang kedua, sosial, sering bertengkar, berbuat kriminal. Yang ketiga, ekonomi, uang habis. Keempat, pendidikan, dikeluarkan dari sekolah ataupun pekerjaan. Yang terakhir, hukum, dapat dipenjara, direhabilitasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, peran remaja adalah ikut kegiatan ekstra. Contoh, olahraga, kesenian, keterampilan, beribadah, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran orang tua. Menciptakan rumah yang harmonis, kemudahan berkomunikasi, mendidik yang baik. Yang terakhir adalah program P4GN atau pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tips and trik tanpa narkoba menurut saya. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa. 2. Siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. 3. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. 4. Tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Dan yang terakhir, untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan yang positif.